berkat damai sejahtera yang melampaui segala akal hari. Kami akan pulang nanti Tuhan dengan membawa sesuatu yang baru dari Tuhan, sehingga kami dapat melangkah, sehingga kami dapat menapaki hari-hari kami dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Kami tidak akan bisa pergi sendiri, kita akan melangkah sendiri tanpa Tuhan beserta kami. Terpuji Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri kemuliaan untuk kita angkat pujian, kita kata, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan hati itu yang akan selalu mengikuti kami. Karena kalau ini kami miliki Tuhan, kami telah membawa nama Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau menyatakan kepada dunia bahwa Yesus ada bersama dengan kami. Maka kebajikan itu, kemurahan hati itu ada di dalam hidup kami. Terpuji Engkau Tuhan, Kau baik, sungguh baik dan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mau bersorak-sorak, mau mengatakan Engkau ajaib. Haleluya, sama-sama kita katakan amin sekali lagi. Ada sukacita Bapak Ibu.
hidup. Amin. Amin. Mari kita katakan lagi, tak terbayang kebesaran-Mu. Tuhan Yesus terlalu besar. Terima kasih. Bapak Ibu, aku mau katakan bahwa meskipun kita saya sendiri berulang-ulang baca tentang kitab tadi pagi pada saat saya baca firman Tuhan, kadang saya merenung, mau ngapain sih sebenarnya kita ke gereja bila-bilain? Ya, kalau kita mengatakan ini suatu sebuah kewajiban, kayaknya itu salah. Ya, ini bukan kewajiban. Tuhan tidak membuat kita menjadi terbeban. Tetapi banyak hal yang saling berkaitan tentang firman itu sendiri. Kenapa Tuhan memerintahkan janganlah menjauhkan diri dari peribadatan seperti ini. Dia berkata 2-3 orang berkumpul maka Tuhan hadir, Tuhan akan memberkati. Bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya pada saat orang Israel itu berkumpul-kumpullah, disitulah mujizat ada.
Jadi di firman itu terus dilanjutkan, lakukanlah ini sebelum hari kesudahan itu. Karena ternyata di dalam perkumpulan itu sebenarnya ada kita menasehati, ada menegur yang positif, ada yang membangun, itu tujuan. Itu diantara kita secara horizontalnya. Tetapi untuk Tuhan, Bapak Ibu pernah merasakan gak sih hati Tuhan itu sama dengan hati kita? Kalau orang-orang yang kamu sayangi, yang kamu cintai itu pasti kamu mau bahwa dia itu hadir selalu untuk kamu. Demikian Tuhan. Dia terlalu ingin kita ada bersama dengan dia. Hanya itu sih sebenarnya. Jadi kita jangan ke gereja itu bukan karena ya itu sudah perintah dan itu kewajiban. Nah, tapi kita mau datang karena kita mengasihi Tuhan, kita mau berkumpul dengan Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak bisa hadir kalau kita sendiri di kamar. Tapi Tuhan mau kita ada kesatuan hati. Sama aja kita ya di sini ya. 2-3 orang betul memang gak akan mengurangi rasa sukacita kita. Tapi kalau ini penuh beda loh, benar gak? Terasa gak? Ya itu tujuan kenapa Tuhan mengatakan jangan menjauhkan diri dari ibadah. Karena di dalam perkumpulan itu ada kekuatan, ada berkat yang lain. Sekali lagi kalau kita mengatakan bahwa kita ke gereja karena itu merupakan kewajiban, kayak saya rasa kita harus mengoreksi apa yang menjadi motivasi. Bukan seperti itu. Tuhan tidak mau dicintai karena dipaksa, tapi yang sungguh-sungguh Tuhan, aku mau datang karena aku mau bertemu dengan Tuhan di dalam peribadatan dan bersama dengan orang-orang lain supaya kami saling membangun satu sama lain. Amin. Amin. Baik, mari kita memberikan kolektan pada saat ini. Kita akan memberi persembahan kita. Kita bersyukur karena Tuhan izinkan kita memberi. Bapak yang baik, saat ini Tuhan kami bersyukur kami boleh memuji Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk sepekan lamanya Tuhan telah menolong kami, Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah memberkati tangan-tangan anak-anak-Mu Tuhan yang bekerja dan berusaha. Kalau pada siang hari ini Bapak dengan tangan yang penuh sukacita memberi, terima kasih Tuhan. Kami memberi itu Tuhan bukan untuk barter dengan kasih Tuhan, bukan untuk barter dengan berkat Tuhan, tapi kami mau memberi Tuhan bahwa kami mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah lewat pemberian ini nama Tuhan dimuliakan oleh pribadi kami, oleh orang lain dan oleh gereja Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi dengan sukacita kami. Haleluya. Amin. Sampai kolektan kita dijalankan, kita berjumpa. Daripada nyala
Kita terjatuh, tapi firman Tuhan mengatakan tidak sampai tergeletak. Ini asiknya loh sebenarnya kalau ada pujian ini. Jadi pada saat hati kita nyanyikan ini bangkit, ada janji Tuhan di dalam. Amin. Baik, mari kita siapkan hati kita. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujian kita sekarang dan
kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dari zaman nabi-nabi, rasul-rasul, bahkan zaman Tuhan Yesus pun kuasa-Mu tetap sama, tidak pernah berubah. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, kalau kami ada di tempat ini karena anugerah-Mu, karena pertolongan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini Tuhan, jika ada yang lemah, mari Tuhan angkat, Tuhan kuatkan. Yang punya pergumulan ringan maupun berat, Tuhan tolong. Kami percayakan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu, sebab kami percaya di dalam Engkau ada segalanya Tuhan. Mukjizat bisa terjadi kalau kami meyakini, kami percaya kepada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu ini. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, kami perlu Engkau. Kami semua perlu Engkau. Kami semua perlu firman-Mu Tuhan. Dengan hati yang terbuka Tuhan, kami siap untuk diberkati. Terima kasih Bapa. Kuasa-kuasa pengganggu kami patahkan di dalam nama Yesus, supaya kami menerima firman-Mu dan diberkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus.